Jadi mufradat yang sudah dipelajari disalin di buku mufradat. Oh ya, mufradat itu apa? Kosakata. Jadi setiap kosakata yang sudah dipelajari dipindahkan dari buku ke buku mufradat. Fungsinya dua, mengumpulkan kata-kata yang apa? Sudah dipelajari. Yang kedua, melatih tulisan. Ya, tulisan Arab karena nggak terbiasakan, kelihatan tulisan kita nggak kalah dengan anak TK. Nanti ya, supaya naik kelas ya harus membiasakan. Nanti ya. Dengan apa? Ya tadi salah satunya. Kemudian yang kedua nanti bukunya untuk menulis tugas. Jadi dipisahkan antara buku tugas dan buku mufradat. Jadi kalau buku tulis antum tebal, ya dipisah jadi dua. Kalau buku tulisnya tipis, ya berarti apa? Dua buku tulis. Baik, tanpa membuka buku dulu, kita sedikit murajaah. Ini sambil saya menghafal nama, sebagian belum hafal namanya. Maka berbahagialah yang sudah saya hafal. Berarti akan saya tanya dulu. Baik. Apa yang dimaksudkan kalimat dalam bahasa Arab? Siapa jawab? Angkat tangan. Kemudian jawab. Pak Jianto. Kalimat suatu susunan kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mempunyai arti sempurna. Susunan kata yang memiliki makna sempurna terdiri dari dua kata atau lebih. Apa artinya sempurna? Orang yang diajak bicara sudah mengerti, tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Kemudian karena kalimat itu susunan kata, sehingga fokus kita sekarang mempelajari tentang kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi berapa? Ya. 3. Apa itu? Isim, fi'il, dan huruf. Apa yang dimaksudkan isim? Angkat tangannya kalau mau jawab. Iya. Isim adalah kata yang bisa dijar. Itu tandanya. Kita pengertiannya isim dulu sebentar. Sebelum ke tandanya. Isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna benda, apalagi? atau Sifat, atau keadaan, apalagi? Keterangan waktu. Ada ya. Jadi isim kata yang menunjukkan apa? Benda, sifat, atau keterangan waktu. Keterangan tempat. Yang dia mempunyai ciri. Apa saja ciri-cirinya isim? Ciri isim yang pertama adalah tanwin. Menerima tanwin, apalagi? Yang kedua bisa diawali dengan Alif lam. Yang ketiga bisa diawali dengan huruf nida atau panggilan. Huruf nida, ya. Yang keempat bisa disusun dengan isim lain atau idhofah. Idhofah, satu lagi. Bisa diawali dengan huruf jar. Huruf jar, iya. Sebutkan 3 contoh isim. Iya. Fadhal. Maktabun, saburatun, amsi.
Maktabun saburatun kemarin ada nggak ya? Iya, ya kita belajar seakan-akan kan kita baru belajar gitu lah. Nah, jadi yang kemarin dipelajari itu yang kita sebutkan. Amsi, apa artinya amsi? Kemarin. Terus? Kursiun. Kursi. Ma'hadun, pesantren. Siapa nyebutkan 3 lagi? Ya. Al-bi'ru sumur. Al-ana sekarang. Gadan besok. Siapa lagi? 3 lagi. Syahrun bulan. Amsi tadi sudah, yang lain lagi. Yaumun. Apa artinya? Hari. Kitabun. Sudah belum? Belum. Maktabun tadi ya. Baik, kitabun apa? Buku, kitab. Kemudian yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Suatu kata yang menunjukkan atas makna dan terikat dengan waktu. Kata kerja yang terikat dengan waktu. Ini ya. Kata yang menunjukkan pekerjaan dan terikat dengan waktu. Terbagi berapa? Apa saja? Apa itu fi'il madhi? Kata kerja lampau, mudhari, sedang atau akan dikerjakan, amr, kata kerja perintah. Iya. Apa cirinya? Masuknya qad. Apa lagi? Sin, saufa, huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Nun, hamzah, nun, ya dan ta. Anita. Gitu ya. Ninya mat. Ada ya-nya. Sebutkan 3 contoh fi'il. Ya. Angkat tangannya. Uktub. Tulislah. Abang, lagi. Apa? Yaktub. Ini sama ya. Uktub, kataba, yaktubu. Ya. Dapat 3 berarti langsungan. Apa lagi? Jalasa, yajlisu, ijlis. Apa lagi? Apa? Nasara yang suruh unsur. Nasara yang suruh unsur. Apa lagi? Alima, ya'lamu, i'lam. Apa lagi? Ini bid'ah gitu ya. Yang sudah kita pelajari kemarin. Nah. Kemudian huruf, apa itu huruf? Ya, yang belakang-belakang ini kok anteng sekali. Apa karena kurang cahaya di belakang? Apa itu huruf? Ya. Apa? Huruf. Kamu. Peserta paling muda. Siapa namanya? Siapa namanya? Habsyi. Ayo, Al-Habsyi. Dari Habasyah jauh-jauh. Apa itu huruf? Habsyi. Suatu kata yang punya makna, tapi maknanya tidak sempurna kalau dia berdiri sendiri. Atau kita gampangnya mengatakan selain isim dan selain
fi'il disebut huruf. Apa contohnya? Wow. Wa. Apa lagi? An. Apa lagi? Ka. Apa lagi? Li. Min. Fauqa dan seterusnya. Iya. Kemudian kita mulai bab kedua. Al-babu tsani al-ismu min haitsu qawaidus sarfi. Kita akan langsung masuk pada pembelajaran tentang isim. Isim ditinjau dari kaidah saraf. Sehingga kita akan melihatnya bukan dari aturan nahwunya dulu, tapi dari bentuk isimnya, penyusunannya. Nah, begitu ya. Itu yang dimaksudkan dengan kaidah saraf. Sehingga dikatakan di sini kaidah khusus. Apa itu kaidah saraf? Kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Di dalam bahasa Arab, sebuah kata bisa berubah-ubah, gitu ya. Entah hurufnya ditambahi atau hurufnya dikurangi. Contohnya, ketika kita mengubah dari kata tunggal menjadi kata jamak, kita menambah huruf atau mengurangi? Menambah atau mengurangi? Menambah. Contohnya yang menambah. Muslimun, muslimuna. Ya. Kita menambah huruf apa? Waw dan nun. Tapi kalau kitabun, apa jamaknya? Kutubun. Hurufnya bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Yang tadinya 4 huruf, kitabun, jadi apa? Kutubun. Maka dikatakan perubahan itu bisa dengan menambah atau mengurangi huruf. Gitu ya. Nah, kemudian kita diajak berkenalan dengan namanya wazan. Apa itu wazan? Timbangan. Itu ya. Wazan itu timbangan. Untuk menimbang apa? Menimbang huruf. Dan ini perkara yang sangat mendasar yang perlu kita fahami. Di mana dikatakan kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Jadi kebanyakan kata itu hurufnya berapa? 3. Ada yang kurang? Seperti apa misalnya? Ana berapa huruf itu? 3. Iya, qad. Nah, kalau kita berbicara huruf, ya ada yang 1 gitu ya. Ummun, abun. 2 huruf. Yadun. 2 huruf. Yang lebih banyak, gitu ya. Baik. Maka dalam mempelajari bahasa Arab distandarisasi dengan kata apa? Fa'ala. Kapan itu? Misalnya kalimatnya dicontohkan di situ jalasa. Nah, dari sini kemudian kita akan mengenal
Fa'ala ini berarti masuk kata isim atau fi'il atau huruf? Fi'il. Begitu ya? Dikatakan jalasa. Jalasa dikatakan apa? Mengikuti wazan fa'ala. Jalasa mengikuti wazan fa'ala. Kemudian di situ ada syariba. Kalau dia syariba berarti mengikuti wazan apa? Dikembalikan kepada harokatnya. Asli hurufnya sama, tapi yang berubah hanya harokatnya. Syariba fa'ila. Kalau kemudian kata karuma mengikuti wazan apa? Fa'ula. Hurufnya tetap sama, harokatnya yang berubah. Kemudian daqqa. Daqqa. Di mana aslinya daqqa apa? Daqqa. Orang Arab tidak suka kalau ada dua huruf sama kok kedua-duanya apa? Hidup. Itu ya. Maka salah satu disukun kemudian dimasukkan kepada yang lain jadi daqqa. Kalau daqqa berarti wazannya fa'ala, balik fa'ala lagi. Kemudian disebutkan farra. Berarti sama dengan daqqa. Farra. Aslinya farara. Dari sini kemudian ada timbul istilah. Kita tadi katakan ini adalah fi'il. Maka kalau ada huruf asli yang 3 berada di depan disebut apa? Fa-fi'il. Apa istilahnya? Fa-fi'il. Fa'ul fi'li. Yang di tengah disebut ainul fi'li. Yang di akhir disebut lamul fi'li. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hurufnya. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nyatetnya sebentar. Dengarkan keterangan dulu. Hati kita cuma satu, nggak bisa dibagi. Kecuali dibagi yang lain. Berarti kalau saya tanya pada kata jalasa, Mas Fitro, pada kata jalasa apa fa fi'ilnya? Huruf apa fa fi'ilnya? Huruf ja atau huruf jim. Lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya? Mas Fitro? Lam fi'ilnya ya? Huruf apa? Satu-satu jawab. Jangan keroyokan. Huruf apa? Lam fi'il. Mana posisi lam fi'il? Yang tengah, yang terakhir?
lam fi'il. Mana lam fi'il? Ini lam fi'il. Berarti yang sin atau sa. Sedangkan ain fi'ilnya apa? Lam. Ini fa. Fi'il ini lam. Afan. Ini ain. Fi'il ini lam. Fi'il. Habsyi. Syariba. Apa huruf fa fi'ilnya? Sya atau shin. Nah, ain fi'ilnya apa? Ain fi'ilnya ra atau ri ya. Di sini dia bunyinya ri. Lam fi'ilnya ba. Mas Denny, tadi pengen jawab. Karuma, fa fi'ilnya huruf apa? Kaf. Ain fi'ilnya ra. Lam fi'ilnya mim. Jadi dari sekarang kalau ada istilah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Sudah bisa dipahami? Apa itu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il? Sudah? Sudah? Untuk fungsinya. Untuk fungsinya apa? Kalau kita mendapati kata istaghfara, apa fa fi'ilnya? Mas Ridho, kita tanya yang sudah belajar. Fa fi'ilnya ghain. Gimana cara menentukan fa fi'ilnya ghain? Kita kembalikan kepada wazannya. Ini masih nanti, gitu ya. Cuman gara-gara Mas Denny tanya, ya. Ini fungsinya, gitu ya. Apa fungsinya? Bahwa istaghfara dia mengikuti wazan apa? Istaf'ala. Berarti kita bisa mengambil huruf aslinya. Huruf asli tadi apa? Fa'ala. Maka comot yang sejajar dengan fa. Apa yang sejajar dengan fa? Ghain. Apa yang sejajar dengan ain? Fa. Apa yang sejajar dengan lam? Ra. Kita tahu, istighfara itu asalnya dari ghafara. Dan dengan seperti ini kita akan bisa menggunakan kamus. Kalau kita ingin tahu arti istighfara, carinya nggak ada di kata hamzah. Antum cari di huruf hamzah gitu ya, istighfara, urutkan, nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena ini huruf tambahan. Di mana harus saya cari? Oh, di huruf ghain. Ini fungsi kita apa? Mempelajari akar kata atau huruf asli dari sebuah kata. Nah, di situ kita akan kenal apa? Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Di sini. Oh, ini fa fi'ilnya ghain. Oh, ini ain fi'ilnya
Fa. Oh, ini lam fiilnya ra. Berarti huruf aslinya ghafara. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Silahkan yang mau nulis atau menambahkan di catatan situ. Tulisannya kan sudah ada. Istaghatha. Hah? Hah? Ayo, antum. Balikkan kata antum. Hah? Gimana? Istighosyah. Ditulis. Gimana tulisannya Arab? Siapa maju? Gimana? Siapa maju? Sudah ketemu? Kalau istighosa itu isim atau fi'il? Kalau istighatsah isim. Kata kerjanya apa? Kita tunggu yang nulis selesai dulu. Sudah ketemu? Hah? Sudah? Nulisnya? Nah. Ada pertanyaan istighatsah. Istighatsah kan sudah bahasa Indonesia. Aslinya apa tuh istighatsah itu? Ghatha istaghatha yastaghisu. Berarti kalau kita kembalikan kepada istaf'ala, dia wazannya apa? Istaf'ala. Sama. Istaf'ala. Berarti fa'ilnya apa? Ghain. Ain fi'ilnya alif. Lam fi'ilnya fa. Apa artinya ghatha? Menolong. Berarti istaghatha meminta pertolongan. Sebagaimana ghafara apa artinya? Mengampuni. Istaghfara meminta ampunan. Ada ya?
Tapi itu nanti, sabar. Ya, dihapus. Butuh apa? Menghapus baru, Mas. Ada nggak? Belum. Iya. Untuk ini gimana Pak? Apa itu? Artinya karuma sama batu. Oh iya, sebentar. Tanyakan. Ya kita punya jenazah syariah Bisa di live-nya. Tiba-tiba nanti lemot terus roomnya nutup. Tadi yang bisa coba di yayasan lancar, lemot lagi. Anu berarti internetnya. Kurang tahu sih. Hah? Di sini full padahal ya. Tadi di yayasan 2 kali saya coba lancar. Iya. pakai Iya, pakai IndiHome. Settingannya sama, depannya rendah. kecepatannya itu ini 20 menit. Iya, sana ada yang di. Rekamannya jalan. Iya, baik. Jalasa. Apa artinya? Duduk, kemarin sudah. Syariba, minum. Karuma, mulia. Daqqa, daqqa itu apa? Apa, Mas? Mengetuk. Atau juga bisa apa? Kalau berkaitan dengan jam berdentang. Mengetuk, berdentang. Farra, lari. Iya, itu sedikit perkenalan tentang apa pembentukan kata tadi, bahwa ada kata asli, ada huruf tambahan, gitu ya. Nah, sekarang kita baru akan mulai masuk pembahasan isimnya. Atau sini dipasangi IndiHome. Urunan kan hanya berapa ya? Satu orang 30.000 cukup ya. Nggak ada sudahan Speedy. Ya, Speedy sama IndiHome sama saja. Speedy itu sudah pindah ke IndiHome. Baik. Al-faslul awwalu, pasal pertama. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau bangunan apa? Atau sebenarnya cukup ditinjau bangunannya kalau melihat bahasa Arabnya. Tapi yang akan kita fokusnya adalah apa? Huruf akhirnya, dengan melihat huruf akhirnya. Isim ditinjau dari apa? Bangunan huruf akhirnya ada 4 macam. Isim ditinjau dari apa? Bunyahnya, bangunannya. Khususnya di sini yang ditinjau bangunan akhirnya. Terbagi berapa? 4. Apa itu 4? Yang pertama, isim maksur.
Ismun maksurun. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Dia diakhiri dengan huruf apa? Alif. Dan alif bentuknya ada dua. Ini disebut alif, ini juga disebut alif. Alif apa? Bengkong. Nah, layyinah. Nah. Alif tapi layin, lembek. Itu ya, enggak tegak tapi apa? Ambruk, bengkong. Jadi Masya Allah, sore ini antum sudah bisa setara dengan kiai antum. Biasanya kan gitu ya, dibantah. Alif bengkong iro ngerti kemaki ya. Sekarang sudah ngerti alif bengkong. Ini ya. Gini tol, ternyata alif bengkong. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Apa contohnya? Ad-dunya. Ad-dunya. Apa tadi pengertiannya? Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Ad-dunya, huruf terakhirnya apa? Alif. Harokat sebelumnya fathah. Maka kalau kita ketemu isim, nah berarti harus tahu ini isim atau bukan. Karena kalau antum nanti ketemu misalnya kalimat apa? Roma. Ini isim maksur bukan? Isim maksur bukan? Iya no, wong belakangnya apa? Alif bengkong sebelumnya fathah. Mas, ini fi'il mas. Jadi bukan isim. Nah, itu ya. Nah, jadi perlu tahu dulu. Makanya pengertiannya apa? Isim. Dilihat apakah ada tanda isim di salah satunya apa? Alif lam di sini. Kalau tidak ada tanda-tandanya Ustaz, ya berarti buka kamus. Tadi kan sudah diajari apa? Nyari di kamus. Dan saya sarankan ada aplikasi bagus. Kelihatannya buatannya Ustaz Firanda ya. Al-Kamus itu. Sudah pada download? Ya. Al-Kamus. Itu cukup lengkap. Referensinya adalah Munawir. Tapi nanti saya tetap sarankan untuk apa? Punya Munawir. Ada punya orang lain, masing-masing gitu loh. Biar apa ya? Ada lelahnya nanti ya, dalam menuntut ilmu. Jadi Roma ini apa? Fi'il. Kalau saya tanya apakah ini isim maksur? Ya bukan, wong dia fi'il. Contoh yang lain di situ apa? Al-mustashfa. Ad-dunya sudah tahu ya artinya? Dunia. Al-mustashfa, rumah sehat. Nah, yang benar itu bahasa Malaysia. Masukkan itu biar sehat. Di sini masukkan ya sakit terus. Namanya rumah sakit. Maka lihat apa huruf akhirnya mustasfa? Alif bengkong. Itu ya. Huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya apa? Fathah.
Maka dia disebut apa? Isim maksur. Al-Mustafa, yang terpilih. Ini juga contohnya di belakangnya alif layyinah, sebelumnya fathah. Al-asa. Ada kalimat begini. Al-asa liman asa. Al-asa liman asa. Apa artinya? Pentung, tongkat itu untuk orang yang bermaksiat, berbuat salah, tutuk ini ya. Nah, al-asa liman asa. Nah, ini juga contoh. Ini isim, ini fi'il. Antum jangan bilang, oh isim maksur ketemu isim maksur. Nah. Maka al-asa ini juga apa? Isim maksur. Apa artinya? Tongkat. Kemudian al-fata. Apa? Pemuda. Al-huda. Petunjuk. Nah, ini semua kalau kita perhatikan berakhiran dengan apa? Alif, baik yang model tegak ataupun yang bengkok. Kemudian yang kedua disebut ismun manqusun. Manqus. Apa itu manqus? Isim yang diakhiri dengan ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Kalau kita menilik apa? Pada harokatnya dia berkebalikan dengan maksur. Contohnya apa? Al-murabbi. Siapa yang punya murabbi dulu? Al-murabbi. Apa artinya? Pembimbing, pendidik. Lihat apa huruf akhirnya? Huruf akhirnya ya. Di mana harokat sebelumnya kasrah. Oke. Demikian pula contoh yang lain, ar-ra'i. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an taqa'a fihi. Apa ra'i? Penggembala. Al-musalli. Apa? Orang yang salat. Ad-da'i. Orang yang berdakwah, menyeru, memanggil. Al-qadhi. Hakim, orang yang memutuskan atau menetapkan qadha, gitu ya.
Al-hadi, yang memberikan petunjuk. Dari mana Mas Ali? Dari lahan sana. Jam berapa ke sana? Habis asar. Sudah diangkati pasirnya? Belum. Belum ada komando, ya deh. Baik. Ini semua kalau kita perhatikan apa? Berakhiran ya dan harakat sebelumnya kasrah. Nah, di sini ada yang perlu dicermati, diperhatikan. Apa itu? Ini khusus berlaku bagi isim manqus. Apabila alif lamnya dihilangkan, karena kadang isim itu tidak pakai alif lam, dan huruf terakhir tidak berharakat fathah, maka apa? Huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf ya tadi dikasratain. Huruf sebelum ya dikasratain. Contohnya bagaimana? Ja'a, apa artinya ja'a? Telah datang. Kita belum tahu, belum kenal dengan pendidik ini. Tapi dari tampangnya dia seorang pendidik. Kita tidak menggunakan alif lam. Kita hanya langsung menggunakan murab bin. Kenapa murabbin? Iya, karena alif lamnya tidak ada. Konsekuensi dari alif lamnya tidak ada, ya-nya juga dihilangkan. Sebagai tanda hilangnya ya apa? Kasrah tanwin pada huruf sebelumnya. Kecuali kalau apa? Di belakang ya ini harokatnya fathah. Ra'aitu, saya telah melihat. Murab biyan, maka ya-nya tidak hilang meskipun alif lamnya apa? Hilang. Kenapa? Karena harakatnya fathah. Intinya, dan itu nanti kita akan ulangi kembali ketika kita sudah masuk dalam kaidah nahwunya. Silakan ditulis. Contoh yang lain sebelumnya. Ar-ra'i berarti berubah menjadi apa? Ra'in. Al-musalli menjadi musallin. Ad-da'i menjadi da'in. Al-qadi menjadi qadin. Al-hadi menjadi hadin. Al-madhi menjadi madhin. Nah, kemarin yang saya cerita nih, kenapa fi'lun madhin? Nah, ini loh. Karena al-madhi itu masuk isim manqus. Antum sudah paham malahan. Saya lulus S1, Bro. Baru sadar gitu ya. Jadi al-fi'lu al-madhi. Kalau tanpa alif lam menjadi fi'lun madhin. Nah.
Berapa kemarin pasang Indohome tuh? Murah tuh? Pasangnya murah. Bulanannya 400. Tapi iman-iman ya, di sini nggak dipakai selain. Tapi ya nggak, ya nanti dipertimbangkan dulu. 4 hari. Makanya 4 hari aja itu. Empat. Untuk anak-anak nelpon. Baik, sudah? Loh, mati toh ternyata. Gak jadi dinyalakan tadi Mas Lukman. Hah? Oh, pantas kok terus udaranya bertambah hangat. Antum panggil anak-anak itu biasanya yang mereka bisa. Enggak, HP itu yang bermerek biasanya. Kan harus dikonekkan dulu. Merek apa gitu. Oke. Dalam? Tapi milih dulu Mas. Merek apa terus? Ya nggak apa-apa. Nanti pencet lagi ya. Sampun? Ya. Yang ketiga disebut ismun mamdudun. Apa itu isim mamdud? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah, yang sebelumnya adalah huruf alif. Loh, apa sih bedanya hamzah sama alif? Beda atau sama hamzah sama alif itu? Nah, apa bedanya? Hamzah itu huruf yang sehat. Kalau alif huruf illat, huruf penyakit. Nanti pada tempatnya kita akan ketemu pembahasan itu. Ciri lainnya adalah apa? Hamzah itu berharokat. Bisa di fathah, bisa di kasrah, bisa di dhammah. Sedangkan alif hanya di sukun. Gitu ya. Maka kalau kata apa tadi? Ismun. Ismun ini alif atau hamzah? Alif. Alif apa? Hamzah? Alif. Ikhtilaf. Ada khilaf ya. Hah? Khilaf ulama wala khilaf juhala. Sudah diterangkan apa tadi bedanya hamzah sama alif? Bisa diharokat. Isim bisa diharokat enggak? Bisa di kasrah. Ismun. Berarti apa? Hamzah. Itu ya. Maka dia ad-dunya. Alif lam atau hamzah lam? Kenapa? Nah, iya dia tidak dianggap. Nah, baik. Contohnya apa di sini? Dawaun. Mana alifnya, mana hamzahnya? Iya, hamzahnya yang terakhir. Kenapa? Berharokat dhammah. Alifnya tanpa harokat alias hanya sukun. Dawaun. Nah, dan di sinilah dikatakan mamdud mat. Dawaun, gitu ya. Apa artinya dawa? Obat.
Iktidaun. Nah, akhirannya apa? Hamzah. Sebelumnya alif. Apa artinya iktida? Itu ibtida. Iktida. Apa iktida? Keteladanan. Binaun. Apa artinya? Bangunan. Samaun. Apa? Langit. Atau susunan antum beda? Punya antum ibtidah dulu. Ini cetakan pertama. Nah, ya. Beda, ada beda-beda contohnya, benar. Saya pas ngajar pakai ini, ngajar ini pakainya cetakan belumnya. Beda dengan apa? Muridnya. Tapi kelihatannya kalau ini dengan cetakan terbaru masih sama. Binaun, bangunan. Samaun, langit. Insya'un. Apa? Itu insya'a. Ini insya'un. Ya, antum jangan sampai nulis insyaallah seperti ini, salah gitu ya. Insya'un, apa? Dari ansya'a, menumbuhkan, pertumbuhan atau penumbuhan. Ibtidaun, baru ibtidaun. Apa ibtidaun? Permulaan tadi, ya. Yang terakhir disebut dengan apa? Isim sahih. Ismun sahihun. Apa isim sahih yang gampang? Ya bukan maksur, bukan mankus, bukan mamdud. Berarti yang tidak berakhiran alif sebelumnya fathah, atau berakhiran ya sebelumnya kasrah, berakhiran hamzah sebelumnya alif, dia disebut sahih. Contohnya qalamun, apa akhirannya? Huruf mim. Nah, berarti bukan apa? Bukan maksur, bukan mankus, bukan mamdud. Qalamun apa artinya? Sudah ya, pena, bolpen. Daftarun, buku tulis, apa akhirannya? Ra. Saburatun, papan tulis. Kok penghapus? Penghapusnya yang setelahnya. Mim sahatun, penghapus, ya. Baik, silakan dikerjakan. Apa? 5 menit. Biar nggak usah ada PR gitu ya. Nah. Dikerjakan sekarang. Latihan. Pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing, kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Antum nggak perlu tahu apa artinya, yang penting tahu bentuknya. Sampun? Sudah ya? Siapa yang jawab duluan? Angkat tangannya. Fadhal. Mabniyun. Isim mankus. Apa artinya mabniyun? Tetap. Iya, selamat Anda masuk jebakannya Ustaz Aun Rafiq.
Hah? Hah? Ada tanwinnya kok bukan isim. Hah? Isim mankus. Ada orang yang kena jebakan. Hah? Isim sahih. Antum tadi sudah ngomong sahih. Hah? Iya. Kenapa sahih? Dia tidak ada alif lamnya. Kalau dia manqus, yaknya seharusnya dibuang. Ketika dia tidak dibuang berarti dia isim sahih. Gitu ya. Terlebih di situ akhirannya apa? Huruf akhirnya huruf dhammah bukan kasrah. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Ustaz Anur Rafiq bisa ngerjain orang belajar gitu ya. Nah, baik, hafizahullah. Berikutnya sahra'u. Siapa? Ayo cepat. Ini mamdud. Iya. Apa artinya sahra? Padang pasir. Ramin. Siapa? Mankus. Ya, ini baru mankus. Kenapa mankus? Karena diakhiri kasrah tanwin. Ini menunjukkan ada ya yang dihapus karena tidak ada alif lam. Musallin. Mankus. Sama kasusnya dengan ramin. Musallin apa? Orang yang salat. Dalwun. Sahih. Apa artinya? Ember. Katibun. Sahih. Apa artinya? Orang yang menulis. Sekretaris. Zarqa'u. Mamdud. Apa artinya zarqa? Yang berwarna biru. Ini juga dikatakan untuk apa? Yang bermata biru. Itu juga dikatakan zarqa. Al-murabbi. Mankus. Artinya sudah tadi. Musalla. Sahih. Maksur. Yang benar yang mana ini? Maksur. Huruf terakhirnya alif. Sebelumnya fathah. Apa artinya musalla? Tempat untuk salat. Qalamun. Sahih. Libasun. Sahih. Apa artinya? Pakaian atau baju. Dawaun. Mamdud. Al-mar'a. Maksur. Apa artinya mar'a? Tempat menggembala. Atau yang digembala juga bisa. Apa? Ya, tempat menggembala. Arabiyun. Mankus. Selamat 2 kali terjebak. Perhatikan, kalau dia mankus, tidak ada alif lamnya, yaknya dibuang. Di sini tidak Arabiyun, orang Arab, nisbat. Sekali lagi dapat piring cantik. Ibtidaun. Mamdud. Makha. Maksur.